Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sudah lama saya tidak membuat video dan banyak juga nih dari kalian yang menanyakan, bro, kapan nih kita ngopi lagi? So, kali ini kita akan ngopi-ngopi relax aja. Sambil saya tuh pengen coba review sebuah gelas baru. Ini adalah produknya Sujip Premium Handcrafted. Mungkin sudah tidak asing lagi juga di channel ini. Jadi, ini namanya Curva Series. Jadi, sebenarnya kalau dilihat-lihat mirip sensory glass juga gitu ya. Kalau dia bentuk-bentuknya unik gitu. Dan sangat estetik. Nah, dia itu ada beberapa tipe. Nah, yang saya pegang ini adalah tipe Alpha. Jadi ada Alpha, Bubla, Berg, Fat, dan juga Tulpan. Nah, bentuk gelas yang mengkerucut seperti ini sebenarnya mirip-mirip kayak tulip juga ya. Itu biasanya kan ngebuat rasanya jadi lebih manis, kemudian aromatik juga gitu ya, karena kan terfokus gitu ya. Dibandingkan gelas yang misalnya ya, ini tidak di-endorse ya, so saya bisa banding-bandingkan dan bisa kasih review juga ke bro sekalian, siapa tahu tertarik dengan gelas ini. Tapi bro sekalian juga pasti sudah nggak asing juga dengan gelas yang saya pegang di tangan kiri saya ini, yaitu Duralex Picardi yang bentuknya terbuka seperti ini. Jadi kenapa saya pengen bandingkan? Karena dua-duanya itu bertolak belakang ya. Satunya mengkerucut seperti ini, dan yang satunya terbuka ini. Jadi biasanya kalau yang terbuka gini tuh ngebuat lebih nyebar di lidah kita, makanya biasanya rasanya tuh lebih fruity gitu ya. Acidity-nya tuh lebih pronounced seperti itu kurang lebih. Sedangkan kalau kita pakai gelas yang mengkerucut seperti ini mungkin lebih sweet gitu ya, karena lebih terfokus gitu. Jadi kita coba aja dan saya akan buat kopinya nanti menggunakan kopi yang saya pakai sekarang itu adalah dari Oten Coffee. Ini Panelli dan ini menurut saya cocok banget karena kalau dilihat taste notes-nya tuh ada smooth, caramel, vanilla, longan. Jadi lebih ke arah sweet juga sih kalau menurut saya dibandingkan acidity, makanya dibandingkan acid gitu ya. Jadi makanya kalau kita pakai gelas ini harusnya sih sweetness-nya tuh lebih pronounced lagi gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang gelas standar misalnya Duralex Picardi seperti ini, pastinya dia akan mencoba menonjolkan rasa asamnya seperti itu. So kita coba aja dan kita bandingin aja. Oh iya, buat bro sekalian yang pengen cari di mana gelas ini ya, saya coba taruh linknya di bawah. Kemudian semua alat-alat kopi yang saya gunakan di sini juga beserta kopinya saya taruh linknya di bawah. Kalian cek aja, itu akan langsung ke official store-nya. Seperti itu ya. Yuk kita buat dulu kopinya. Let's check this out. Alat dan bahannya sudah saya siapkan semua di sini ya. Dan seperti biasa, pertama kali kita timbang dulu kopinya. Nih ya. Jadi Panelli itu dari Papua dan dia altitude-nya cukup tinggi nih, 1850 meter di atas permukaan laut. Kita pakai 15 gram kopinya. Kemudian biar nggak statik gitu ya, kita kasih air sedikit. Terus saya grind di Comandante C40 ini di 23 klik dari 0. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya kehalusannya. Jadi medium to fine gitu ya. Nah, kemudian saya jelasin dulu ya. Jadi saya pakai perbandingan 1:20. Jadi mungkin dulu agak jarang, cuman belakangan ini saya suka rasio-rasio panjang seperti ini gitu ya. Jadi relax gitu kopinya. Dan kalau kita mungkin pakai teknik seduh yang cukup baik, terus kita pertimbangkan suhunya, airnya, itu biasanya sih harusnya nggak pahit ya, tapi boleh dicoba sendiri karena saya juga bukan ahli di bidang kopi, tapi ini yang biasa saya lakukan dan saya cocok dengan rasio seperti ini gitu. Jadi
Saya pakai air Cleo seperti biasa. Mungkin kalian yang sudah biasa di channel ini udah tahu saya suka Cleo. Kemudian saya pakai suhu di 93 derajat Celcius ya. Terus nanti saya akan tuangan pertama itu 3 kali berat kopinya. Jadi 15 kali 3, 45. Kemudian saya tunggu sampai 1 menit ya. Setelah 1 menit saya tuang lagi sampai setengah dari berat totalnya, jadi berat total 300, maka sampai 150. Kemudian tunggu 1 menit lagi, jadi di menit kedua saya tuang lagi sampai 300. Harusnya sekitar 3 menitan sudah selesai. Jadi kira-kira sesimpel itu aja. Boleh dicoba sendiri oleh bro sekalian. Kalau cocok boleh dipakai, kalau enggak mungkin boleh cari resep-resep dari para Brewers Cup gitu ya, Brewers Champion maksud saya. Karena banyak banget sekarang di YouTube, jadi boleh dicoba gitu. Jadi saya panasin dulu seperti ini. Oke. Saya akan langsung aja ya. Kemudian seperti biasa akan saya buat seperti ini. Mungkin kelihatan di sini sedikit ya. Jadi dia akan kayak ada tunnel ke bawah gitu supaya lebih nyebar aja. Start the timer. Oke, 1 menit kita tuang lagi yang kedua ya, hingga mencapai 150. 2 menit kita tuang lagi hingga mencapai 300. Tuangannya juga biasa aja, nggak ada teknik khusus. Cuma nanti di akhir kita swirl seperti biasa. Oke, ini sudah mau setengahnya. Kita swirl gini ya, supaya dia lebih rata. Nah, sudah selesai. 3 menit 30 detik ya, kira-kira. Hasilnya seperti ini. Oke, waktunya kita cobain kopinya pakai kedua gelas ini ya, supaya buat perbandingan. Saya juga udah siapin air nih untuk bilas pelet kita, supaya lebih clear gitu ya waktu nyobain. Dan ini dia kopinya. Wanginya sih karamel, vanilla ya. Dan memang ada sweet-sweet, manis-manis longan juga gitu. Ya, jadi kayak notes-nya sih keluar juga. So, saya coba dulu pakai gelas ini, saya tuang sedikit. Oh iya, gelas ini tuh kapasitasnya tuh sekitar 400 ml ya. Cuman kalau saya coba gitu 400 ml tuh kalau full, tapi kalau di sini mungkin sekitar setengahnya, 200 ml gitu ya. Kalau yang ini, Duralex Picardi saya 120 ml kalau nggak salah ya. Standar buat ngopi-ngopi. Oke, start dari yang ini dulu aja. Enak sih, kayak manis banget. Manis-manis longannya tuh keluar gitu ya kalau saya lihat dari notesnya di sini. Dan nggak asem sih, hampir nggak ada asemnya gitu. So, saya bilas dulu. Nah, sekarang kita cobain pakai gelas yang terbuka seperti ini ya. Beda sih.
Kalau ini tuh lebih fruity gitu ya. Jadi asamnya keluar, tapi juga bukan asam yang kayak mengganggu, asam yang enak juga untuk dinikmati gitu. Makanya kembali lagi ke selera masing-masing ya. Kalau yang suka kopi manis nggak ada asamnya, mungkin cocok banget nih pakai gelas ini. Karena kalau kopi yang asalnya udah manis, ditambahin kita minumnya pakai gelas ini tuh jadi lebih manis lagi. Tapi kalau mungkin kopi yang pada dasarnya asam, kita pakai ini tuh asamnya tuh kayak di-cut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal rasa gitu kan selera ya. Jadi kayak mungkin ada yang suka kopi yang asam, ada yang suka malah kopi yang nggak asam sama sekali gitu. Tapi kembali lagi, semua kopi tuh punya penikmatnya sendiri-sendiri gitu. Sekali lagi ya, saya cobain. Ketika mulai agak dingin, ya, tetap manis, jadi manisnya makin keluar. Kemudian menurut saya sih kayak asamnya mungkin mulai ada kerasa gitu. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin tadinya mungkin 1 gitu ya. Namanya juga kopi Arabica ya. Ini jadi 2 atau 3 gitu. Jadi mulai naik dikit gitu. Gimana dengan gelas yang terbuka? Kalau gelas ini ya makin kerasa juga nih fruity-nya gitu ya setelah mulai dingin. Jadi ya menurut saya kembali lagi selera. Kebetulan saya suka keduanya gitu. Saya suka kopi yang manis, kemudian saya juga suka kopi yang fruity gitu. Kalau ditanya lebih suka yang mana, menurut saya nggak bisa milih sih. Karena kadang ada momen-momen di saat saya suka lagi kepengen kopi yang manis aja nih gitu. Kalau asem kadang suka terlalu distracting gitu ya. Pasti saya akan pakai gelas ini gitu. Tapi ada saat dimana saya lagi butuh sesuatu yang berwarna nih, yang lebih asam, yang lebih istilahnya fruity gitu. Saya pasti akan pakai gelas ini. So, secara jujur seperti itu. Buat bro sekalian, sekali lagi hi. Dan buat bro sekalian juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar semuanya. Dan ya, mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi bro sekalian. Saya Leo, salam kopi and see you.